Kalian ngerasa kecanduan scrolling? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, udah pada tahu belum kalau kecanduan scrolling itu bisa lebih mengerikan daripada hantu Halloween? Iya, beneran. Ini dia, kenapa scrolling di media sosial itu bisa bikin hidup kamu berantakan. Kayak akun selebgram yang overexist. Pertama-tama coba bayangin kamu lagi produktif banget, tiba-tiba lihat notifikasi, oh ada yang nge-like foto kamu yang udah lama banget diunggah. Akhirnya yang ada 1 jam hilang buat stalking balik siapa aja yang lihat foto itu. Nah ini, produktivitas level -1. Kedua, efeknya bisa sampai ke fisik juga loh. Mulai dari mata yang sakit karena terlalu lama di layar, sampai jempol yang kayak atlet gaming karena selalu mencet layar HP. Jangan sampai tangan kamu jadi lebih gesit daripada kucing yang kejar-kejaran sama laser pointer. Ketiga, jangan harap bakal tidur cepat kalau belum nge-scroll dulu. Masih ingat saat-saat dimana kamu cuma mau lihat satu video lucu di TikTok, tapi ternyata udah jam 2 pagi. Nah itu dia, dampaknya bisa kayak kopi sasetan, bikin mata melotot tapi nggak produktif apa-apa. Nggak cuma itu, kecanduan scrolling juga bisa bikin kita jadi pintar banget dalam hal gibah. Ya bisa lihat updatean si A tentang si B yang sebenarnya kita nggak perlu tahu. Seketika jadi pakar yang paling ngerti tentang kehidupan semua orang. Jadi mulai sekarang mari kita stop kecanduan scrolling sebelum kita jadi zombie teknologi yang cuma bisa ngabisin waktu dengan membuka satu tab media sosial ke yang lainnya. Yuk lebih produktif dengan baca buku, beres-beres kamar, atau mungkin ngobrol sama keluarga. Siapa tahu kita jadi selebgram kehidupan nyata yang lebih keren dari yang di Instagram. Ingat bro, hidup itu nggak cuma tentang banyaknya like atau follower, tapi juga tentang kebahagiaan dan momen-momen berharga di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Mari hidupi kehidupan sesungguhnya, bukan hanya dalam genggaman layar gadget. Bro, bahaya kecanduan scrolling itu kayak virus berbahaya yang bikin hidupmu jadi kayak film horor, tapi versi teknologi. Awas, jangan sampai kecanduan ini ngebuat kamu jadi korban. Ya ini dia, beberapa bahayanya yang harus kita waspadai. Mata kamu bakal melek terus. Scrolling bisa bikin mata kamu kayak bintang pop Hollywood yang selalu stay up. Lama-lama bisa jadi mata kamu lebih perih daripada dijauhin gebetan yang gak jelas. Waktu berjalan tanpa terasa. Waktu tuh berharga banget bro. Tapi kalau kecanduan scroll, bisa-bisa jam 1 pagi baru sadar. Kok udah malam aja sih? Udah gitu besoknya kayak zombie pakai cheat code. Ngantuknya gak bakal ketulungan bro. Gak fokus. Ada yang lagi kerja atau belajar tiba-tiba muncul notif. Ada update terbaru dari akun favorit. Bye-bye fokus. Hello baper karena makin gak produktif. Bukannya bikin karya cemerlang malah jadi kepo tingkat dewa. Kehidupan sosial imitasi. Bukan cuma kopi sasetan yang bikin mata melotot, tapi scrolling juga bisa bikin kita jadi gibah master. Kita jadi tahu banget sama kehidupan orang lain, padahal masih belum bisa ngatur kehidupan sendiri. Selanjutnya ada stres dan FOMO. Scrolling kadang bisa bikin kita lebih fokus sama hidup orang lain daripada kebahagiaan sendiri. Mulai deh stres mikir, kenapa hidupku kok gak seglamor di Instagram ya? Jadi bro, ingat baik-baik ya, scrolling boleh buat hiburan, tapi jangan sampai jadi bumerang yang bikin kita jadi gak fokus, gak sehat dan gak bahagia. Kamu harus lebih pintar atur waktu di dunia maya supaya hidup nyata kita bisa lebih greget dan warna-warni. Teman-teman sekalian yang kece dan kekinian, kita harus serius nih ngobrolin hal ini. Gimana caranya menghentikan kecanduan scrolling tanpa bikin kita jadi manusia zombie kebanyakan layar. Yuk, simak solusi-solusi kreatif dan pasti bisa bikin hidup kita makin seru. Pertama, kamu harus buat jadwal waktu scrolling. Kalau udah kecanduan, bisa-bisa jadi kayak pria idaman yang selalu ada aja buat waktu gebetan. Jadi buat jadwal khusus untuk waktu scrolling, misalnya cuma boleh 30 menit setelah makan siang atau sebelum tidur.
Yang kedua, kamu harus aktif di dunia nyata. Coba kamu cari hobi yang baru dan bikin kita lupa sama scroll-scrollan. Mulai dari yoga, bersepeda, sampai ngegambar, aktivitas yang bikin tangan lebih sibuk dari jempol yang kerjanya scroll terus. Yang ketiga ada gunakan aplikasi pembatas waktu. Nggak usah khawatir bro, ada banyak aplikasi keren yang bisa bantu atur waktu kita di media sosial. Mereka bisa ngasih peringatan kalau kita udah lewatin batas. Mereka benar-benar pahlawan dalam menghadapi kecanduan. Selanjutnya, kamu harus bawa teman bicara. Coba kamu pilih, lebih seru ngobrol sama temen apa scrolling? Ya pastinya lebih seru ngobrol sama temen lah, bisa diskusiin hal-hal seru atau sekedar ngobrol bebas. Siapa tahu kita bisa dapat insight baru dan gak ketinggalan berita terkini secara real time. Selanjutnya, jangan sampai kamu menunda tidurmu. Ini penting bro. Meskipun penasaran sama update terakhir dari influencer favorit, tidur tetap nomor satu. Bukan cuma mengembalikan energi, tapi juga bikin kita lebih fresh dan kreatif di hari berikutnya. Selanjutnya, kamu harus memegang kendali atas dirimu sendiri. Kita punya kendali atas diri kita sendiri. Kalau udah mulai merasa kecanduan, cobain pakai teknik tarik napas dalam-dalam, tarik napas, hitung 10 detik, dan langsung cari kegiatan lain yang lebih produktif bro. Ingat, hidup ini nggak cuma tentang update status atau like. Lebih penting lagi untuk hidupi momen-momen asli dan berharga di luar sana. Jadi mari kita jadi generasi yang bisa mengendalikan teknologi, bukan jadi budak dari layar gadget kita sendiri. Scrolling, kegiatan yang seakan jadi hobi utama di era digital. Siapa sangka di balik keasyikan ini terselip bahaya yang patut diwaspadai. Terus menerus scrolling bisa bikin mata lelah dan kepala pusing. Tak hanya itu, postur tubuh bisa terganggu karena posisi duduk yang tidak nyaman. Namun bahayanya tak berhenti di situ. Aktivitas scroll yang tanpa batas bisa bikin produktivitas turun drastis. Waktu yang seharusnya digunakan untuk hal-hal penting jadi terbuang sia-sia. Selain itu, terlalu sering scroll juga bisa bikin kita stres karena informasi yang terlalu banyak dan belum tentu bermanfaat. Jadi ingatlah untuk selalu melakukan scroll dengan bijak. Tetapkan batasan waktu dan sadari kapan waktunya untuk berhenti. Pastikan juga postur tubuhmu tetap nyaman dan jangan biarkan matamu terasa lelah karena terlalu lama menatap layar. Dengan begitu, kita bisa lebih produktif dan sehat dalam menjelajah dunia digital yang luas ini. Yuk, kita bisa jadi penguasa layar dengan bijak. Meskipun scrolling seru, kita harus ingat bahayanya juga. Jangan sampai mata lelah dan pikiran jadi kusut hanya gara-gara terlalu sering scroll. Ingat bro, waktu itu berharga dan tubuhmu perlu istirahat. Ayo, tetap produktif dan sehat saat menjelajah dunia maya. Tetapkan batasan, nikmati informasi yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk beristirahat secara teratur. Dengan begitu, kita bisa mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Jadi, mulai sekarang, jadilah penguasa layarmu sendiri. Oke, terakhir, aku Adipta di channel Komunika Raya. Terima kasih.